Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu manhum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa keluarga Allah dari kalangan manusia? Siapa mereka? Qala, Nabi menjawab, Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Keluarga Allah dari kalangan manusia adalah ahli Quran. Merekalah keluarga Allah dan orang-orang kekhususannya. Semoga kita semua masuk kategori ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita harus mencintai Al-Quran, banyak berinteraksi dengannya, terus membacanya, terus menghafalnya, dan murojaah yang telah dihafal, kemudian mentadaburinya, menghayatinya, mengkajinya. Di antaranya adalah kegiatan yang sedang kita lakukan, yaitu mengkaji tafsir. Terakhir surat Hud. Malam ini kita memulai dari ayat 108. Surat Hud, surat yang ke-11. Kita mulai dari 108. Seperti biasa, kita bacakan ayatnya, kemudian dibantu dibacakan terjemahnya. Setelah itu kita sama-sama terjemah lafziyah, baru kita bareng-bareng mengambil faedah-faedahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, mereka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Barakallahu fiik. Wa amma, dan adapun. Wa amma, dan adapun. Alladzina su'idu, orang-orang yang bahagia. Fafil jannati, maka di surga. Khalidina, kekal. Fiha, di dalamnya. Madamat, selama ada. As-samawatu, langit, wal ardu, bumi. Illa, kecuali. Masya'a, apa yang dikehendaki Rabbuka, Tuhanmu. Ata'an,
pemberian. Ghairu majdud, yang tidak terputus. Apa kosakata yang baru? Majdud, ya. Mungkin kosakata yang baru majdud dari kata jadda, terputus. Kalau madamat sudah ya. Madamat artinya selama ada atau selagi, selama ada atau selagi ada. Selama saya di Surabaya, saya akan maksimalkan kajian-kajian di Surabaya. Madumtu di Surabaya, karena saya kan pakai tu. Madumtu. Selama saya madumtu di Surabaya, selama saya di Surabaya akan memaksimalkan kajian-kajian di Surabaya. Misalnya begitu. Madumtu fi sihhah, selagi saya sehat, selama saya sehat, saya akan maksimalkan untuk mengejar ketaatan-ketaatan, apalagi di bulan Rajab, Asyurul Haram, misalnya begitu. Nah, jadi madamat artinya selagi ada, selama ada. Baik, kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala wa ammal ladzina su'idu wa hum atba'ur rusul fa fil jannati ay fa ma'wahum al jannah khalidina fiha ay makithina mukimina fiha abada. Madamati samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk, makna al-istithna hahuna anna dawamahum fiha hum fihi minan na'im laisa amran wajiban bidzatihi bal huwa mauqulun ila masyiatillahi ta'ala falahul minnah alaihim da'iman wa lihada yulhamuna at-tasbih wa at-tahmid kama yulhamuna an-nafas. Wa qala Abduhaq wal Hasan al-Basri hiya fi haqqi usatil muwahhidin alladhina kanu fin nar thumma ukhriju minha. Kita baca sampai sini dulu. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang-orang yang dari kalangan Sa'id, karena di akhirat nanti cuma ada dua kalangan, Sa'id dan Syaqi. Hanya ada dua kalangan, Sa'id dan Syaqi. Syaqi dan Sa'id. Kalau Syaqi sudah dibahas pada ayat yang sebelumnya, di neraka selama-lamanya. Di neraka selama-lamanya. Sekarang orang yang bahagia siapa? Wahum atba'ur rusul, yaitu para pengikut Rasul. Fafil jannati, tempatnya di surga selama-lamanya. Madamati samawati wal ardu, selama ada langit dan bumi. Di sini tidak diulangi tafsirnya karena sudah dijelaskan bahwasanya maknanya adalah penegasan. Kan sebelumnya khalidina fiha, kekal, madamati samawati wal ardu, selama-lamanya. Al-Quran bahasa Arab, dan orang Arab ketika mengungkapkan selama-lamanya tanpa batas dengan ungkapan madamati samawati wal ardu, maka bukan dipahami seperti orang liberal. Kita ulangi lagi, orang liberal mengatakan yang di neraka nanti dikeluarkan, enggak selama-lamanya. Soalnya Allah berfirman khalidina fiha madamati samawati wal ardh, selama-lamanya di neraka selama masih ada langit dan bumi. Kenyataannya langit dan bumi hancur, berarti enggak selama-lamanya. Itu ngawur orang liberal. Jadi madamati samawati wal ardh ungkapan orang Arab yang maknanya enggak ada batasan waktu. Khalidina fiha, kekal, madamati samawati wal ardh, selama ada langit dan bumi, yang menunjukkan selama-lamanya nggak ada batasan waktu. Kemudian yang lalu juga sudah kita bahas, kalau dipahami langit dan bumi hancur, iya, langit dan bumi hancur, berarti mereka tidak kekal di nerakanya, atau yang sekarang orang yang sa'id tidak dikekal di surga selamanya. Ingat, ada langit dan bumi yang tidak pernah hancur. Itu langit dan bumi yang diadakan di akhirat nanti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat.
pada hari langit diganti dengan langit yang lain dan bumi diganti dengan langit yang lain, itu tidak pernah hancur, menunjukkan selama-lamanya. Kalau mau dipahami langit dan bumi hancur, iya, langit dan bumi yang di bumi, yang sekarang dunia. Nanti di akhirat langit dan buminya tidak akan hancur, karena sesuatu yang bisa dipahami oleh insting keberadaan di surga, pasti ada alas dan pasti ada atap. Alasnya ya bumi itu hamparan, atapnya ya langit itu atas. Jadi pasti ada alas, ada alas, hamparan, ada atap, ada bagian atas. Itu langit dan bumi yang lain, bukan langit dan bumi yang sekarang. Itu tidak pernah hancur. Jadi di neraka orang kafir selama-lamanya, di surga orang yang sa'id selama-lamanya. Kemudian illa masya'a rabbuk, Allah berfirman, kecuali apa yang Tuhanmu menghendaki. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kecuali apa yang Tuhanmu kehendaki. Apa Allah punya kehendak lain? Apa Allah punya kehendak lain mereka tidak selama-lamanya? Bukan demikian tafsirnya. Terus apa tafsirnya? Orang-orang yang sa'id di surga kekal selama-lamanya kecuali apa yang Tuhanmu kehendaki. Apa maksudnya? Kecuali apa yang Tuhanmu kehendaki. Imam Ad-Dhahhak juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan ini berkaitan dengan orang muslim yang berbuat maksiat. Mereka masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan ke surga. Jadi ke surganya tidak selama-lamanya dari awal. Jadi ke surganya, keberadaannya di surga tidak selama-lamanya dari awal, tetapi sesuai dengan yang Allah kehendaki, di mana mereka muslim yang berbuat maksiat masuk neraka dulu, baru kemudian dientas dimasukkan ke dalam surga. Ini tafsir ila masya'a rabbuk. Ini tafsir ila masya'a rabbuk sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ad-Dhahhak dan Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian illa masya'a rabbuk, ada tafsir yang lainnya bahwasanya keberadaan sa'id di surga selama-lamanya kekal, laisa amron wajiban bidzatihi, itu bukan secara otomatis. Di surga selama-lamanya, di surga selama-lamanya kekal, itu bukan otomatis. Oh, muslim masuk surga selama-lamanya, itu sesuatu yang otomatis. Bukan sesuatu yang otomatis, tetapi dikehendaki oleh Allah. Bukan sesuatu yang otomatis, tetapi dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kita agar lebih bisa memahami? Begini, untuk lebih memudahkan pemahaman, kita pergi ke warung. Di sana ada macam-macam dagangan, tertera harganya. Toples isinya permen, di situ tulis 500. Kemudian ada toples yang lainnya, isinya pia, tertulis 2000. Ada toples yang lainnya, isinya kelereng, tertulis di situ 1000. Kemudian ada laci yang lainnya, di situ ada space yang lainnya. Baju digantung-gantung pakai hanger, tertulis 50.000. Nah, kita masuk bawa 500, apa kita ambil? Permen. Kemudian kita 2000, apa kita ambil? Pia. Kemudian 1000, apa kita ambil? Kelereng.
50.000 apa kita ambil baju. Nah, itu sudah otomatis. Apa kita masuk surga berbuat amalan, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian amalan-amalan yang lain, umroh, baca Quran, zikir, masuk surga selama-lamanya secara otomatis, sebagaimana kita masuk warung 500 permen, 1000 kelereng, 2000 piga. Apa begitu otomatis begitu? Enggak. Tetapi ini dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Keberadaannya dengan berbagai nikmat yang luar biasa dan selama-lamanya itu dinisbatkan kepada masyiatillah, dinisbatkan kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu penduduk surga terilhami untuk senantiasa bertasbih dan bertahmid. Sadar betul amalannya hanya apa, tetapi diberi kenikmatan yang malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Diberi kenikmatan dengan kadar kenikmatan yang belum pernah mata melihat, telinga mendengar, dan belum pernah terbesit oleh hati. Dan selama-lamanya lagi. Maka betapa ini anugerah yang sangat tinggi, kehendak Allah yang luar biasa, yang merupakan karunia yang sangat tinggi. Maka di akhir ayat disebut apaan ghairu majdud. Di akhir ayat disebutkan pemberian yang tidak pernah putus. Ini karunia yang sangat tinggi sekali, bukan otomatis, tapi kehendak Allah memberikan karunia yang sangat tinggi. Maka penghuni surga terilham untuk selalu bertasbih dan bertahmid. Ini tafsir Ibnu Katsir. Terus bertasbih dan bertahmid sebagaimana terilhami untuk selalu bernapas. Orang bernapas bagaimana? Ya terus menerus menghelakkan napas dalam 1 detik berapa kali, terus. Demikian juga sebagaimana bernapas, bertasbih dan bertahmid terus, karena merasa ini apaan ghairu majdud. Ini adalah apaan, pemberian karunia yang tidak terputus. Allah menghendakinya demikian karena Allah memberikan anugerah yang sangat tinggi. Baik. Kemudian Ibnu Abbas, Imam Mujahid, dan Abul Aliyah serta yang lainnya menjelaskan apaan ghairu majdud, pemberian yang tidak terputus. Apa kata mereka? Li Allah yutawahhama mutawahhim, atau li Allah yatawahham mutawahhim ba'da dzikri al-masyiah an thamma inqita'an aw lubsan aw syai'an bal khutima lahu bid-dawam wa adamil inqita'. Setelah disebutkan keberadaannya di surga kekal selama-lamanya, kemudian disebutkan akhirnya apaan ghairu majdud, pemberian yang tidak terputus. Karena khawatirnya ada pemahaman kekal selama-lamanya ini sesuai dengan kehendak Allah. Nanti Allah menghendaki bagaimana, bisa jadi nggak kekal selama-lamanya. Biar tidak ada pemahaman yang salah tentang masya rabbuk, maka di akhir ayat Allah sebutkan apaan ghairu majdud, sehingga tidak ada waham lagi, tidak ada pemahaman yang keliru lagi tentang kalimat masya'a rabbuk. Jangan-jangan Allah menghendaki lain. Sebelumnya disebutkan kekal selama-lamanya, tapi Allah berfirman ila masya'a rabbuk. Jangan-jangan ada sesuatu yang lain, tidak kekalnya, tidak benar-benar kekal, ada batasan waktu. Biar nggak ada waham seperti itu, biar tidak ada kesimpulan seperti itu, pemahaman seperti itu, maka disebutkan apaan ghairu majdud. Ini kenikmatan yang tidak terputus. Maka maksud masya'a rabbuk bukan Allah menghendaki sesuatu yang lain. Masya'a rabbuk tafsirnya sebagaimana tadi disebutkan, keberadaannya di surga bukan otomatis
100 dapat 100 nggak ada 100 sekarang, 500 dapat apa tadi, permen, 1000 kelereng, 2000 piak. Bukan otomatis seperti itu, bukan, karena nggak nyucup ibadah kita yang hanya demikian mendapatkan kenikmatan sangat tinggi. Itu yang dimaksud masya Rabbuk. Bukan Allah menghendaki satu yang lain berupa selamanya ada batasan waktu, bukan itu. Ini penjelasan Ibnu Abbas. Ini penjelasan Ibnu Abbas. Juga Imam Mujahid, juga Abu Aliyah. Kemudian yang sebelumnya, ayat sebelumnya 107 tentang syaki yang berada di neraka, tentang syaki yang berada di neraka juga dinisbatkan dengan kehendak Allah. Coba dilihat kita ayat-ayat yang sebelumnya, kita baca lagi ayat yang sebelumnya. Mereka syaki yang di neraka juga dinisbatkan dengan kehendak Allah. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Silakan. Mereka kekal dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi keberadaan di nerakanya memang Allah kehendaki. Berbuat kekufuran cuma 70 tahun misalnya rata-rata orang di dunia umurnya 70 tahun. Berbuat kekufuran 70 tahun, tapi disiksa selama-lamanya. Memang Allah menghendaki demikian. Memang Allah menghendaki demikian. Dan tidaklah ada sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Dan tidaklah kehendak Allah kecuali mengandung keadilan dan hikmah. Enggak ada kedoliman. Enggak ada kedoliman. Yang ada keadilan dan hikmah. Yang ada keadilan dan hikmah. Tidak ada perbuatan Allah dan tidak ada kehendak Allah kecuali mengandung keadilan dan hikmah. Bukan di neraka selama-lamanya tidak Allah kehendaki. Allah Maha Adil dan Allah Maha Hikmah. Sebagaimana orang di surga di dunia di dunia selama 70 tahun berbuat keimanan, surga selama-lamanya. Demikian kehendak Allah. Maka juga orang yang berbuat kekufuran di dunia 70 tahun neraka selama-lamanya. Itu kehendak Allah. Dan dari awal Allah sudah sampaikan keberadaannya di dunia manusia itu untuk diuji, dan Allah sudah jelaskan, nggak kurang penjelasannya. Setiap zaman ada nabi yang diutus. Ketika zamannya sudah zaman terakhir, nggak ada nabi lagi, maka kitabnya Allah jaga. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya tidak Allah jamin kitabnya, karena masih ada nabi. Begitu nabi yang terakhir, Allah nyatakan kitabnya dijaga, nggak pernah mengalami perubahan. Dan itu pun melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah jaga agama ini setiap 100 tahun sekali. Allah munculkan orang yang mujaddid, yang menjaga dari perubahan terus sampai hari kiamat. Kurang apa? Jadi perangkatnya untuk memilih jalan ke surga, jangan memilih jalan ke neraka. Perangkatnya sedemikian banyak. Orangnya saja kenapa memilih jalan kekufuran? Ya resiko, tanggung sendiri. Allah gak kurang-kurangnya memberikan jalan-jalan hidayah. Gak kurang-kurangnya. Kenapa dia memilih jalan kesesatan? Salah dia. Dan Allah nyatakan di neraka selama-lamanya. Sebagaimana yang mengambil jalan ke surga juga di surga selama-lamanya. Dengan kehendak Allah. Tidak ada apapun kecuali pasti dengan kehendak Allah. Dan tidaklah kehendak Allah pasti mengandung keadilan dan hikmah. Terkait dengan kita hidup di dunia, Allah menghendaki sebagian berkelapangan harta, sebagian berkesempitan.
Apa Allah tidak adil? Allah adil. Cuma kita saja yang tidak tahu. Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Orang yang berbuat kesolehan, Allah tetapkan yang terbaik untuk kita. Berbeda untuk orang kafir. Karena mereka musuh Allah, ketika yang menimpa atau mengenai mereka adalah kebaikan-kebaikan, itu bukan ketetapan yang terbaik untuk mereka, tetapi itu istidraj. Itu istidraj. Untuk orang yang mengupayakan kesolehan, sebagian diberi kelapangan harta, sebagian tidak diberi kelapangan harta. Allah sudah punya kehendak sendiri dan itu yang terbaik. Ketika kita memahami ini, kita nggak akan pernah mengeluh, protes, tidak akan pernah. Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Kalau Allah gelontorkan karunia-Nya sedemikian digelontorkan tanpa ada batasan-batasan, niscaya manusia akan menjadi-jadi gak karu-karuan. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tetapi Allah turunkan dengan kadar yang Allah kehendaki. Si fulan kadarnya sekian, si fulan kadarnya sekian, si fulan kadarnya sekian, dan itu yang paling maslahat. Misalnya ada mandor tukang punya anak buah, dia tahu ada yang punya sekilo sedemikian kadarnya, fisiknya begini, si fulan B beda, si fulan C beda, si fulan D beda, maka akan diberi beban yang berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Kalau disamakan sama saja biar adil, justru nggak adil. Jadi mandor ini menetapkan kadar untuk anak buahnya yang paling maslahat. Itu gambarannya. Itu gambaran sederhana. Dan Allah lebih tahu tentang kita daripada diri kita. Maka Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah berikan rezeki tanpa batas kepada hambanya, mereka akan melampaui batas. Akan menjadi-jadi nggak karu-karuan, malah binasa. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tetapi Allah turunkan rizki kepada hambanya dengan kadar masing-masing yang berbeda-beda. Nah, ini kita larikan kepada kehidupan kita, sebagaimana Sa'id dan Syaqi berada di surga dan di neraka. Itu dengan kehendak Allah. Demikian juga keberadaan kita hidup di dunia sekarang, keadaannya bagaimanapun tidak lepas dari kehendak Allah. Dan tidaklah kehendak Allah kecuali mengandung keadilan dan hikmah. Nah, tentang ata'an ghairu majdud, masih dari Ibnu Katsir, tentang ata'an ghairu majdud dinukilkan hadis Bukhari Muslim. Fayuqalu ya ahlal jannah inna lakum an ta'ishu fala tamutu abadan. Dikatakan kepada penghuni surga, sesungguhnya kalian akan hidup di sini dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wa inna lakum an tashubbu fala tahrumu abadan. Kalian di sini tidak akan pernah tua, tetapi kalian akan muda selama-lamanya. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan. Kalian di sini akan sehat selama-lamanya, tidak akan pernah sakit. Wa inna lakum an tan'amu fala tayasu abadan. Kalian di sini akan bernikmat-nikmat terus, tidak akan pernah putus asa. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan kepada penghuni surga demikian. Jadi nikmat-nikmat tok selama-lamanya. Maka
Kalau kita menghibur diri kita atau menghibur sesama kita, ada orang mengatakan letih, capek. Nggak letih, nggak capek nanti kalau di surga. Waduh, banyak sekali rintangan, hambatan, gini-gini, kok berat ya. Semuanya akan terbebas kalau di surga. Karena dunia memang tempat ujian. Jangan sampai kita tidak lulus. Gak ada capek, gak ada susah, gak ada rekoso, gak ada sengsara, nikmat-nikmat terus di surga. Dan gak ada tua. Jadi setiap penghuni surga masing-masing fisiknya dengan fisik umur berapa? 30 selama-lamanya. Di sini yang 30 tahun siapa? Siapa? Hah? Pak Yadi 30 tahun? Siapa 30 tahun? Pak Iwan berapa Pak Iwan? Pak Iwan ada 30. Jadi di surga itu 30. Fisika fisik 30. Jadi itu kondisi fisik yang seprima-primanya, yang sekuat-kuatnya, yang seganteng-gantengnya, yang secantik-cantiknya. Kalau sudah kelewat 30, kan kita di dunia lewat 30 berkurang gantengnya, cantiknya, jadi mulai keriput, berkurang pandangannya dan seterusnya. Puncaknya ya 30. Nah, itu nanti di surga. Tingginya berapa tingginya? Tingginya seperti Nabi Adam, 60 dirok. Satu dironya itu 30, satu diro itu setengah meter. Jadi kalau 60 diro 30 meter, tingginya 60 meter. Tingginya 60 meter. Kalau kita lihat fisik kita sekarang, misalnya orang tingginya 180, lebarnya berapa? Lebarnya? Setengah meter ya? Jadi 180 setengah meter. Kalau 30 meter berarti lebarnya berapa? Kira-kira 7 meter barangkali. Iya, skalanya kan begitu ya. Skalanya begitu. Jadi 30 meter berarti lebarnya 7 meter. Allahu Akbar. Masya Allah. Pengen segera masuk surga ya? Berarti mati dulu. Nabi SAW bersabda, setelah sholat fardu, tidak ada yang menghalangi seseorang antara ayat kursi dengan surganya kecuali mati. Jelasnya bagaimana? Nggak ada yang menghalangi orang ketika membaca ayat kursi kepada surga kecuali mati. Artinya mati dulu, maka terhantarkan ke surga, menunjukkan penegasan setelah sholat fardu jangan kelewatan membaca ayat kursi. Nah, kalau mau surga memang mati dulu. Nah, karena kematian itu kan pintu awal, gerbang awal menuju akhirat. Entah nikmat kubur atau azab kubur. Kalau nikmat kubur, bagian dari nikmat surga. Kalau azab kubur, bagian dari azab neraka. Jadi memang mati dulu. Kemudian yang berikutnya, tadi sudah dibacakan, di sini diulangi lagi. Imam Ad-Dhahak menyebutkan ila masya'a rabbuk, kecuali apa yang Tuhanmu kehendaki. Ini berkaitan dengan orang muslim yang masuk neraka dulu. Jadi kekal di surganya tidak dari awal, tetapi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ini tafsirnya sesuai dengan yang Tuhanmu kehendaki adalah terkait dengan orang muslim yang masuk neraka dulu. Berapa lama, baru setelah itu kekal di surga selama-lamanya. Dan orang muslim yang masuk neraka dulu, ketika dientas dari neraka, ada tandanya. Tandanya apa? Mantan penghuni neraka. Jadi ada tulisannya. Mantan penghuni neraka. Seperti orang dari Nusa Kambangan, mantan narapidana Nusa Kambangan gitu. Gitu. Iya, tapi nggak tahu itu benar dari nasib Nusa Kambangan apa orang bikin-bikin ya.
Jadi kita baca dari belakang mantan narapidana Nusa Kambangan. Nah, itu bikin-bikin apa dari sana? Bikin-bikin. Seperti ini, buronan mertua gitu ya. Bikin-bikin. Tetapi itu betul. Jadi gentas dari neraka ada tanda jahannamiyun, mantan penghuni jahanam. Makanya jangan mampir neraka dulu. Waliyadzubillah, siapa mau mampir neraka dulu? Naudzubillah min dzalik. Dan Nabi bersabda, sebagaimana surga dekat kepada seseorang daripada tali sandalnya, neraka juga demikian, dekat kepada seseorang daripada tali sandalnya. Nah sekarang kita senyum pahala surga, kita nolong orang pahala surga, berbuat kebaikan apapun, jangan yang lebih gede, senyum saja berpahala surga. Berbuat kebaikan, niat berbuat kebaikan tapi nggak jadi dilakukan, dicatat 1 pahala. Niat berbuat buruk tapi nggak jadi dilakukan, dicatat 1 pahala. Jadi surga itu gampang banget, surga. Tapi masalahnya neraka juga demikian. Sholat lama-lama ada riya, batal pahalanya neraka itu. Kemudian al-mannu, berbuat baik kepada orang lain kemudian merasa dirinya telah berjasa, mengungkit-ungkit kebaikan, batal amalannya neraka. Kemudian ada perasaan sombong, itu dosa, jalan ke neraka. Jadi sebagaimana surga lebih dekat kepada seorang daripada tali sandalnya, demikian juga dosa. Makanya kita harus hati-hati biar jangan masuk neraka dulu tapi langsung ke surga. Maka hindari apapun yang merupakan dosa. Dan yang terbanyak di neraka kaum lelaki apa wanita? Wanita. Kenapa? Nabi bersabda di annahunna yakfurna al-ba'la, karena para wanita nggak bisa berterima kasih kepada suaminya. Semoga ibu-ibu yang di sini adalah orang-orang berterima kasih kepada suaminya. Nah, yang nggak bisa terima kasih sama suami itu ibu-ibu yang sono gitu ya. Kalau yang sini semuanya bisa berterima kasih, insya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, sebenarnya tafsir ini juga sudah include dari yang kita bacakan tadi, kita sampaikan tadi, tapi kita bacakan saja. Ini masih dari Ibnu Katsir, menukil penjelasan ulama tentang illa masya'a rabbuk. Nggak apa-apa, kita bacakan saja. Wa qala akhar minhum fi nahwi hadzal qaul wa qalu jaisun fihi wajhun thalith wa huwa ayakuna ustuthniya min khuludin fil jannah itibasuhum anha ma bainal maut wal ba'd wa huwal barzah. Apa yang dimaksud? Mereka orang-orang sa'id akan berada di surga selama-lamanya, gak ada batasan waktu, illa masya'a rabbuk, kecuali apa yang Tuhanmu menghendaki. Ada tafsir, kecuali apa yang Tuhanmu menghendaki terkait dengan durasi, space, sejak dibangkitkan sampai masuk ke surga. Ini yang dikehendaki oleh Allah berapa lama? Yang dikehendaki oleh Allah berapa lama? Masing-masing orang berbeda-beda. Yang paling lama sejak dibangkitkan dari barzah sampai masuk ke surga, yang paling lama orang kaya. Karena orang miskin sudah lebih dulu masuk surga. Orang kaya baru nyusul 500 tahun. Nah, ini yang dimaksud dengan illa masya'a rabbuk. Semua yang masuk surga selama-lamanya illa masya'a rabbuk, kecuali apa yang Tuhanmu kehendaki. Sejak dibangkitkan sampai masuk surganya berapa lama, ini yang Allah kehendaki. Ini tafsir yang lainnya demikian.
Kita melanjutkan ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Barakallahu fiik. Dalam ayat ini kembali diberitakan kepada kita ihwal orang-orang kafir pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang syaki. Contoh orang-orang syaki adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ragu-ragu terhadap Tuhan yang hak, yaitu Allah. Maka mereka adalah orang-orang syaki. Di sini diceritakan. Kita terjemah lebih dulu. Fala taku, janganlah kamu adalah, kana yakunu kaunan. Aslinya fala takun, aslinya fala takun, ada nunnya, kana yakunu kaunan. Tapi di sini dihilangkan nunnya, fala taku. Ini yang membahas bukan nahwu shorof, yang membahas balaghah. Fala taku, maka janganlah kamu fi miryatin, di dalam keraguan, mimma, dari apa, ya'budu, yang menyembah, haulai, mereka. Ma ya'buduna, tidaklah mereka menyembah, illa, kecuali, kama, sebagaimana, ya'budu, menyembah, aba'uhum, bapak-bapak mereka, min qabl, dari sebelumnya. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lamuwaffuhum, akan memenuhi untuk mereka, nasibahum, nasibnya, ghairu manqus, tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, itu terjemahnya. Manqus, maf'ul, huruf aslinya apa? Nakoso. Kalau kurang apa kurang? Ini kurang, duitnya kurang, kuenya kurang, apa kurang? Nakis. Kalau dikurangi, manqus. Nah, jadi manqus itu dikurangi. Wah, jatahnya manqus, jatahnya dikurangi. Nah, kita bacakan dari As-Sa'di. Yaqulullahu ta'ala li rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula'il musyrikun. Ay la tasyukka fi halihim wa annamahum alaihi batil. Falaysa lahum alaihi dalilun syar'iyyun wala aqliyun. Wa innama daliluhum wa syubhatuhum annahum ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Wa minal ma'lum anna hadha laysa bi syubhah fadlan an ayakuna dalilan. Lianna aqwala ma 'adal anbiya yuhtajju laha la yuhtajju biha. Khususan amsal haula'i dhalin alladzina kathura khata'uhum wa fasadu aqwalihim fi usuliddin. Fa in aqwalahum wa in ittafaqu 'alaiha fa innaha khata'un wa dhalalun. Ini dalam As-Sa'di. Allah Azza wa Jalla memberitahukan, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa firmannya? Kamu jangan ragu-ragu
terhadap apa yang orang-orang musyrik menyembahnya. Jangan ragu-ragu bahwasanya itu batil. Jadi Nabi ditekankan demikian oleh Allah Azza wa Jalla. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, memang Nabi meragukan apa yang ada pada orang musyrik itu batil? Nabi meragukan? Tidak. Tetapi kok Nabi dibilangin kamu jangan ragu-ragu? Gimana tafsirnya? Karena kalau tafsir secara bahasa, orang bisa mengatakan, oh Muhammad ragu-ragu bahwasanya yang ada pada orang-orang musyrik Mekah itu batil. Nabi ragu-ragu. Nabi tidak pernah ragu-ragu kepada kebatilan. Batil adalah batil, hak adalah hak. Nabi tidak pernah ragu-ragu. Tapi di sini kok Nabi dibilangin oleh Allah, kamu jangan ragu-ragu. Memang Nabi meragukan kebatilan mereka. Gimana penjelasannya? Gimana penjelasannya? Memang Nabi meragukan kebatilan mereka. Nabi tidak pernah ragu-ragu itu batil. Terus, kenapa Allah berfirman kepada Nabi demikian, kamu jangan ragu-ragu? Kenapa? Sebagaimana begini, Nabi mungkin berbuat syirik apa tidak? Tidak. Tetapi apa kata Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat kesyirikan, maka bergugur amalanmu. Memang Nabi pernah berbuat syirik, sehingga Nabi diwanti-wanti kalau kamu berbuat syirik. Memang Nabi mungkin berbuat syirik? Tidak mungkin. Tapi kenapa Allah berfirman demikian? Makanya orang Syiah kayak mendapatkan senjata. Orang Syiah ketika mendapati ayat ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa lam taf'al fama ballaghta risalatah. Apa kata orang Syiah? Hai Rasul, balligh, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Kalau kamu tidak menyampaikan, maka berarti kamu menyembunyikan risalah. Kata orang Syiah, tuh Nabi ditegur, soalnya menyembunyikan risalah. Mestinya kan Nabi menyampaikan kepada umat bahwasanya khalifah penggantinya adalah Ali. Karena tidak menyampaikan, Nabi menyembunyikan, maka ditegur oleh Allah. Astagfirullah. Tafsir yang aneh, menuduh Nabi berkhianat. Tidak mungkin Nabi menyembunyikan risalah. Nah, kembali pada pertanyaan, kenapa Allah berfirman kepada Nabi demikian? Sampaikan. Kalau kamu tidak menyampaikan, berarti kamu menyembunyikan risalah. Para jamaah, Syekh Dr. Utsman Al-Khamis menjelaskan bahwa perkara yang sangat penting dari ajaran-ajaran syariat, seringkali Nabi dijadikan sebagai objeknya. Jadi kenapa Nabi dijadikan sebagai objeknya, padahal Nabi tidak mungkin menyembunyikan risalah, padahal Nabi tidak mungkin berbuat syirik, padahal Nabi tidak mungkin meragukan kebatilan yang ada pada orang-orang musyrik, gak mungkin. Tapi dijadikan objek menunjukkan perkara tersebut sangat penting, yaitu tafsirnya. Menunjukkan perkara tersebut sangat penting, sehingga kita jangan pernah memiliki pemahaman Nabi menyembunyikan risalah. Jangan pernah memiliki pemahaman Nabi berbuat syirik. Jangan pernah memiliki pemahaman Nabi tidak meyakini kebatilan akidahnya orang-orang musyrik Quraisy. Sehingga kita pun jangan menjadi orang yang menyembunyikan kebenaran. Kita pun jangan menjadi orang yang berbuat syirik. Kita pun jangan menjadi orang yang ragu-ragu kepada batilan. Batil ya batil, hak ya hak. Karena gamblang. Yang batil yang hak-hak. Baik, kembali kepada As-Sa'di. Allah berfirman kepada Rasulnya Muhammad SAW, kamu jangan ragu-ragu
terhadap apa yang disembah oleh musyrik, bahwa itu adalah kebatilan. Nggak ada dalil, baik dalil syar'i ataupun dalil akli, nggak ada dalil. Mereka menyembah berhala, patung. Patungnya ada kalanya dari pohon, ada kalanya dari batu, ada kalanya dari buah korma yang disusun membentuk apa, setelah disembah dimakan. Nggak ada dalil syar'i dan nggak dalil akli. Secara nas nggak pernah ada, Allah tidak pernah menetapkan demikian, dan secara akal juga tidak bisa dicerna oleh akal. Dibikin sendiri, dipahat sendiri, dibentuk sendiri, kemudian disembah. Nggak ada dalil akli, nggak ada dalil syar'i. Jadi benar-benar batil. Mentok-mentoknya, ini mentok-mentoknya. Kata Syekh As-Sa'di, mentok-mentoknya syubhat mereka dan dalil mereka adalah ini dari dulu ada. Bapak-bapak kami seperti ini. Itu mentok-mentoknya, syubhatnya dan dalilnya seperti itu. Masa sih kami harus menyembah satu Tuhan? Wong Tuhan yang selama ini disembah oleh bapak-bapak kita, nenek moyang kita, banyak Tuhan kok. Kemudian mau dijadikan satu Tuhan saja. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Tuhan yang banyak ini yang dari dulu bapak-bapak kita, nenek moyang kita menyembahnya banyak Tuhan, kok mau dijadikan bahwasanya Tuhan hanya satu? Aneh ini. Ini Muhammad aneh ini kan kata mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Jadi mentok-mentok syubhatnya mereka, dalilnya mereka untuk mempertahankan ideologi mereka itu menyembah berhala adalah dari dulu sudah ada. Mentok-mentoknya syubhatnya demikian, dalilnya demikian. Ini ungkapan As-Sa'di. Mentok-mentoknya syubhatnya demikian, dalilnya demikian. Mengemukakan yang mereka lakukan itu menyembah patung-patung adalah sudah turun-temurun. Maka itu gak bisa dikatakan dalil, kata Syekh As-Sa'di, boro-boro dikatakan dalil, dikatakan syubhat saja tidak. Ini kata Syekh As-Sa'di. Boro-boro dikatakan dalil, dikatakan syubhat saja tidak. Dalil syar'i, nas yang ada, Taurat, Injil atau yang lainnya, nggak pernah Allah menyatakan ketetapan yang demikian, nggak pernah ada. Dan dalil akli, akal manapun nggak bisa mencerna menyembah batu pohon. Maka Syekh As-Sa'di mengatakan boro-boro dikatakan dalil, dikatakan syubhat saja nggak bisa. Apa sih syubhat? Syubhat apa? Syubhat itu sebenarnya bisa merupakan kebenaran tapi ada samar-samarnya. Sebenarnya merupakan kebenaran tapi ada samar-samarnya. Sebenarnya merupakan kebatilan tapi ada samar-samarnya. Mau dikatakan hak takut batil, mau dikatakan batil takut hak. Itu syubhat. Gak ada, itu benar-benar batil, bukan syubhat, kata Syekh As-Sa'di. Itu benar-benar batil, bukan syubhat. Boro-boro mau dikatakan dalil, syubhat saja tidak. Jadi semata-mata mereka menyandarkan kepada perkara yang sudah turun-temurun, itu alasannya. Perkara yang sudah turun-temurun. Lebih lanjut Syekh As-Sa'di mengatakan, ucapan-ucapan siapapun selain dari Nabi, maka untuk dijadikan sandaran iya, tapi untuk dijadikan patokan kebenaran tidak. Bisa dipahami? Ucapan siapapun selain dari Nabi, kalau mau dikatakan sebagai sandaran, iya silahkan. Tapi untuk dijadikan parameter kebenaran, tidak. Nah ini kan orang-orang musyrik Quraisy, mereka menyatakan bapak-bapak kami loh menyembah, sujud kepada ini, patung-patung berhala-berhala. Iya, sifatnya menyandarkan saja. Tapi apa merupakan hujah kebenaran? Tidak. Hujah kebenaran adalah dalil. Hujah kebenaran adalah dalil. Baik,
Ini kan konteksnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada zaman Nabi. Sekarang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dalam kasus yang berbeda, tetapi secara makna sama, secara logika sama. Sebagian kaum muslimin ketika ada dai datang, penjelasan Al-Qurannya seperti ini, penjelasan hadisnya seperti ini, bukankah kita muslim, referensinya Al-Quran dan hadis? Apa kata mereka? Aneh, ajaran baru ini, dari dulu juga begini kok, sampean saja bawa ajaran baru. Sama apa tidak? Sama. Jadi mereka patokannya dari dulu sudah terjadi, mayoritas kaum muslimin seperti ini. Loh, kok kamu salah-salahkan? Masa yang dari dulu sudah ada dan bahkan banyak diamalkan? Salah gitu? Sementara kamu, berapa orang kamu sama teman kamu yang mengamalkan? Cuma sedikit orang. Sama saja dengan ucapan orang musyrik pada zaman Nabi. Maka kita harus mengetahui kebenaran tidak didasarkan pada mayoritas. Kebenaran tidak didasarkan pada sesuatu yang sudah ada. Kebenaran adalah dalil. Kebenaran adalah dalil. Makanya di dalam beberapa ayat Allah mencela orang yang menyandarkan kebenaran kepada nenek moyang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, apa jawaban mereka? Oh enggak, kami hanya mengikuti apa yang telah ada dari nenek moyang kami. Ini dicela oleh Al-Quran, dicela oleh Al-Quran. Para jamaah, sedikit saya sampaikan, ya kalau mau dikatakan salah tidak terlalu salah, tetapi ya lebih bagus sekali biar disesuaikan dengan yang semestinya. Sholat fardu berdiri itu hukumnya apa? Rukun, bukan wajib. Karena aktivitas sholat ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Untuk sholat fardu berdiri itu rukun. Kalau nggak berdiri nggak sah. Kemudian mohon maaf, kita memberikan edukasi bagaimana sholat di pesawat. Kalau pesawatnya Saudia, Etihad nggak ada masalah karena ada musolanya. Nah, yang nggak ada musolanya gimana? Ya, ketika sholatnya harus di pesawat dan itu fardu, ya berdiri. Loh, kan nggak ada musolanya. Berdiri di kursinya. Allahu Akbar, berdiri. Kalau ruku kan nggak mungkin nendang kursi depannya karena mepet. Nah, untuk ruku nggak bisa, maka duduk. Rukunya sambil duduk. Sami'allahu liman hamidah. Kan mungkin berdiri, ya berdiri. Sami'allahu liman hamidah, berdiri. Untuk sujud nggak bisa, maka dengan duduk. Duduk di antara dua duduk juga nggak bisa, maka dengan duduk. Sujud lagi dengan duduk. Rakaat kedua berdiri, ya berdiri. Nah, untuk ruku nggak mungkin, maka dengan duduk dan seterusnya. Nah, kemudian dibantah dengan sederhana, umumnya nggak begitu kok. Dari awal ya duduk sudah sampai salam, ya sudah. Jadi alasannya umumnya ya sebegitu, dari dulu sebegitu, ya terserah. Yang penting kita hanya menyampaikan. Jadi case-case-nya berbeda, tetapi secara makna sama, secara logika sama, bahwa kebenaran itu tidak didasarkan kepada mayoritas, kebanyakan, biasanya. Tadi kebenaran adalah dalil. Nah, di sini saya tadi mengatakan boro-boro yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrik pada zaman ketika itu syubhat, dalil. Enggak dikatakan dalil, syubhat saja tidak, apalagi dalil. Kemudian
Wa inna lam wafuhum nasibahum ghairu manqus. Singkat saja, sesungguhnya kami akan menyempurnakan nasib mereka dengan tidak dikurang-kurangi. Singkat, nanti bisa kita ulangi yang akan datang. Orang-orang kafir jaya di muka bumi, punya segala fasilitas, punya kemewahan dan yang lainnya, itu tidak menjadi tolak ukur kebenaran. Karena Allah memberi anugerah itu umum, muslim dan non muslim semuanya dikasih. Jadi ini menegaskan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka mendasarkan kepada perbuatan nenek moyangnya, demikian juga kalau ada orang menyadarkan kebenaran kepada kemewahan mereka, kejayaan mereka dan yang lainnya, itu juga keliru. Karena Allah berfirman, wa inna lam wafuhum nasibahum ghairu manqus. Siapapun orangnya tidak terkecuali entah muslim entah kafir, maka dipenuhinya tidak dikurang-kurangi. Nanti akan kita bacakan, ada bedanya muslim dengan kafir. Kalau muslim berbuat kebaikan, selain dibalas di dunia juga di akhirat. Kalau orang kafir berbuat kebaikan, orang kafir baik sekali, sosialnya apa baik sekali, Allah gak sia-siakan, Allah balas. Balasnya ketika di dunia dan tidak pernah dapat di akhirat. Ini hadisnya kita bacakan. Innal kafir idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya wa amal mu'min fa innallaha yudakhiru lahu hasanati fil akhirah wa yaqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Rawahu Muslim an Anas. Orang kafir ketika berbuat kebaikan, Allah berikan dia kenikmatan makanan di dunia. Allah ganti kenikmatan makanan yang dirasakan di dunia. Adapun orang mukmin ketika berbuat kebaikan, Allah simpan berupa kebaikan di akhirat selain apa yang diberikan di dunia. Kalau yang pasti di akhirat, karena akhirat negeri balasan. Tapi kalau menghendaki di dunia juga sudah disegerakan. Ini saja, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Jadi tafsir wa inna lam wafuhum nasibahum ghairu manqus, kami akan memenuhi untuk mereka tidak dikurang-kurangi. Itu umum untuk manusia siapapun, nggak muslim saja, tapi muslim dan non muslim. Sehingga kalau ada non muslim jaya, punya apa, itu tidak menjadi tenger, tidak menjadi apa ya, tanda bahwasanya Allah sayang mereka, tidak. Karena Allah Rahman, menganugerahkan rahmatnya kepada siapapun tanpa kecuali ketika di dunia. Terima kasih banyak, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.